Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan Google Classroom bagian ketiga. Pada bagian ini kita akan membahas tentang pembuatan soal dan akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu model pembuatan soal umum, kemudian model pembuatan soal bahasa Indonesia, dan yang ketiga model pembuatan soal matematika dan bahasa Arab. Kenapa saya bagi 3? Karena ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh Google Classroom. Oke, baik, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke Google Classroom, kita harus siapkan soalnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh soal ya yang akan kita bahas. Kita langsung buka Google Classroom. Nah, kita akan buka hasil pembahasan di materi sebelumnya, materi CMS, blog, dan vlog. Nah, ini yang kita bahas di materi bagian kedua. Kita pilih ini, kemudian kita edit. Nah, sekarang untuk pembuatan soal yang diperuntukkan untuk kuis atau untuk latihan, nah kita klik menu buat, kemudian kita pilih formulir. Sudah terbuka. Ini judulnya kita ganti seperti misalnya latihan 1. Usahakan ini namanya sama. Untuk membuat kita buka dulu soalnya. Ini saya close. Kita ke soal umum dulu ya. Nah, biasanya kita punya beberapa bank soal. Ini saya kasih contoh. Nah, agar lebih mudah, ini daftar bank soal yang ada, kita hilangkan nomor urutannya. Begitu juga dengan pilihan gandanya. Ini kita hilangkan. Sebenarnya bisa kita langsung input atau ketik langsung pertanyaannya di sini, tapi kalau kita punya daftar bank soal itu akan lebih baik. Tinggal copy paste seperti ini. Paste di sini. Kemudian kita buka lagi untuk pilihannya. Tinggal kita copy. Kemudian paste di sini. Untuk soal keduanya kita copy juga. Ini klik kanan, copy, buka, kemudian kita tambahkan soal kedua. Klik kanan, paste, kemudian untuk opsinya seperti ini, copy, kemudian paste. Atau bisa juga kita mengetikkan langsung, misalnya seperti ini saya tambahkan ya. Seperti ini. Untuk opsinya misalnya bisa kita tulis teks ya. Nanti untuk opsinya disesuaikan.
apakah dia pilihan ganda, centang, atau upload file. Tapi biasanya kalau untuk soal umumnya pilihan ganda. Nah, jika opsinya nanti berbentuk gambar, kita bisa pilih di sini. Nah, ini saya sudah siapkan juga kalau untuk sebagai bahan latihan. Ini saya upload seperti ini di draft. Nah, kita pilih salah satu, kemudian opsi keduanya kita juga pilih, kita pilih enggak aja di desktop. Nah, oke, kita tambahkan lagi, kita cari. Ini untuk soal bergambar ya. Satu lagi, biasanya 4 pilihannya atau opsinya. Satu lagi. Ini sudah, ini soal bergambar. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal ke pengaturan atau setelan. Kita jadikan ini sebagai kuis. Nah, karena ini adalah soal latihan, kita jadikan sebagai kuis. Kemudian di sini kita uncheck, ini juga uncheck. Kalau saya biasanya siswa dipersilakan untuk melihat nilainya. Kemudian di sini, nah ini bisa kita pilih untuk acak urutan pertanyaan. Ini kita uncheck, kemudian nah ini kita batasi satu pertanyaan. Kemudian kalau sudah, kita simpan. Nah, jika sudah seperti ini, berikutnya kita atur kunci jawaban. Seperti ini. Kemudian poinnya disesuaikan, jika misalnya 3 karena ada 3 soal. Kemudian selesai. Yang kedua juga kita pilih kuncinya, misalnya ini juga 3. Ini hanya contoh, nanti poinnya disesuaikan dengan jumlah soal yang ada. Kemudian baik, sampai di sini sudah selesai. Ya, ini latihan 1 untuk soal umum. Baik, untuk berikutnya soal bahasa Indonesia. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena biasanya soal bahasa Indonesia jumlah naskah atau jumlah paragraf biasanya lebih panjang karena ada beberapa naskah. Sebagai contoh, ini kita coba lihat. Nah, kita akan ambil soal seperti ini. Ini kalau kita copy paste di Google Classroom, dia akan jadinya bersambung, tidak berbentuk paragraf seperti ini. Ya, oke. Caranya, oke, kita akan buat lagi, misalnya untuk soal bahasa Indonesia, buat formulir juga.
Baik, ini judulnya saya buat soal bahasa Indonesia. Ini oke, baik. Nah, caranya ini soal bahasa Indonesia kita akan jadikan gambar. Gimana caranya? Oke, perhatikan, saya menggunakan aplikasi namanya Likeshoot yang sudah terinstall. Jadi tinggal saya print screen, kemudian ini saya capture seperti ini. Misalnya ini untuk soal nomor 1, kemudian saya simpan, saya ganti misalnya soal 1, kemudian kedua ini saya print screen, kemudian saya capture seperti ini. Ini soal 2. Nah, jika sudah, kita kembali ke Google Classroom di formulir. Nah, pertanyaannya, kita pilih yang gambar seperti ini, kita klik, kemudian kita cari. Nah, kita lihat capturean yang tadi. Nah, ini soal 1. Klik open. Baik, sudah masuk. Kemudian kita tambahkan lagi untuk soal keduanya. Caranya sama, kita cari soal kedua, open. Untuk opsi di soal kedua bisa kita lakukan copy paste atau kita langsung ketik. Nah, jika sudah, kita ke menu setelan seperti biasa. Ini kita jadikan kuis, kemudian siswa tidak diperkenankan untuk melihat jawaban yang benar dan tidak diperkenankan melihat pertanyaan yang tadi jawab. Kemudian kita ke soal umum, setelan umum, maksudnya kita batasi 1 tanggapan. Nah, untuk contoh soal seperti ini, ini dipastikan jangan diacak. Ya, jadi soalnya jangan diacak. Kenapa? Karena kita soalnya berbentuk gambar, ya. Jadi biarkan seperti ini. Kemudian kita klik tombol simpan. Jika sudah, kita tambahkan opsi 1 ini, misalnya A, B, C, D. Nah, ini kenapa tadi saya pilihnya tidak diacak, karena nanti kalau diacak, ketika ini tampil di siswa, urutan ininya akan berubah, ya, tidak berurut ABCD seperti ini. Jika sudah, kita pilih kuncinya, misalnya ini, jangan lupa atur poinnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Selesai. Ini juga sama, kita buat kunci jawabannya dan juga atur poinnya. Selesai. Nah, sampai di sini untuk pembuatan soal bahasa Indonesia sudah selesai. Baik, selanjutnya untuk soal matematika. Oke, untuk soal matematika seperti biasa langkahnya sama, kita klik menu buat, kemudian pilih formulir lagi, kita tunggu. Ini saya kasih judul soal matematika.
Ini ada soal matematika dan bahasa Arab. Caranya bisa digunakan sama untuk matematika dan bahasa Arab. Oke, saya fokus ke soal bergambar ya, matematika dan bahasa Arab. Nah, ini kita screenshot. MTK 1. Kemudian bahasa Arab kita pilih. Arab 1. Kita kembali ke Google Classroom. Oke, ini judulnya matematika dan bahasa Arab. Oke, ini untuk yang matematika kita masukkan soalnya. Nah, ini sudah masuk. Pertanyaannya nilai A pada segitiga. Nah, ini bisa kita copy paste. Untuk opsinya bisa kita input langsung. Kemudian yang kedua kita tambahkan, kita pilih soal bahasa Arab. Ini seperti ini, kita klik cari. Nah, sudah masuk. Nanti untuk opsinya langsung di sini pilih A, B, C, dan juga D. Jika sudah, seperti biasa kita kembali ke menu setelan. Ini kita jadikan kuis. Kemudian yang ini kita hilangkan. Kemudian ke bagian umum. Kita batasi setiap siswa hanya boleh 1 kali menjawab. Kemudian di sini juga jangan diacak urutan pertanyaannya, ya, untuk menghindari opsi pilihan yang tidak beraturan. Jika sudah, kita simpan. Baik, ini sudah selesai. Kita lihat Google Classroom-nya, kita refresh. Nah, ini sudah ada. Ya. Di sini sudah ada absensi dalam satu postingan, sudah ada materi, baik itu materi dokumen atau materi video. Kemudian ada soal latihan. Nah, jadi dalam satu postingan ini di dalamnya sudah lengkap, tidak terpisah-pisah. Saya rasa cukup untuk kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.